Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu sehat, selalu bahagia, dan juga selalu dilimpahkan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Mungkin kalian sudah mendengar bagaimana teriakan Ahok kemarin di stasiun televisi yang katanya, saya akan penjarakan kalian semua. Saya bukan macan ompong. Waduh, ya memang bukan macan ompong, Pak. Tapi kalau saya lihat macan sirkus. Kenapa saya bilang macan sirkus, teman-teman? Ya mirip-mirip dengan sekjennya Hasto yang kemarin juga teriak-teriak, saya punya bukti mega korupsi di Indonesia yang bisa menjerat Pak Jokowi dan juga keluarga-keluarga serta kroni-kroninya. Waduh, tapi sampai sekarang belum kita lihat buktinya. Yang katanya juga dititipkan ke Rusia. Apakah omongan Ahok dan juga sekjennya ini 11-12, teman-teman? Aduh, Pak Ahok, Pak Ahok. Kemarin jadi komisaris kok nggak keluar-keluar kayak gini gitu ya kan? Kenapa nggak diselesaikan masalahnya? Kita jadi curiga ya kan? Dan juga nih, mana nih mahasiswa-mahasiswa yang kemarin demo Indonesia gelap, Indonesia gelap. Ini nih sekarang mega korupsi 1 kuadriliun loh. Luar biasa. Demo perampasan aset sekarang nih waktunya. Atau demo hukum mati koruptor. Nah itu keren. Tapi ya kemarin yang gerakkan demo siapa ya? Yang ngasih duit kira-kira siapa ya? Dari partai mana ya? Karena ini kan berkaitan dengan partainya mungkin teman-temannya. Jadi ya diem-diem doang nih mahasiswa-mahasiswa ini. Tapi buat Pak Ahok ya, ini ada pesan dari Bang Hotman dan juga netizen lainnya, para tokoh terkait dengan kuar-kuar Pak Ahok kemarin. Ya semoga Pak Ahok denger ya. Dan beneran gak dijadiin macan ompong ataupun macan drama gitu. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Mana lu mahasiswa, kok nggak mau turun ke jalan kalian-kalian? Diperkirakan hampir 1 kuadriliun ya total kerugian negara akibat korupsi Pertamina. Mana lu Najwa Shihab, mana peringatan darurat lu, mana media lu yang provokator itu? Ayo provokasi lagi biar semua rakyat turun ke jalan untuk menuntut disahkannya undang-undang perampasan aset. Berani nggak? Ya enggak lah, orang nggak ada dorongannya, nggak ada duitnya. Kalau aja kita fokus disahkannya undang-undang perampasan aset, koruptor itu udah pada gigit garis sekarang. Tapi apa? Kalian malah mendukung mereka, menolak efisiensi. Ayo demo, turun ke jalan. Mana kalian tuntut itu DPR untuk membuat undang-undang tentang hukuman mati untuk para koruptor. Berani nggak? Nggak cuma koruptornya aja, tapi sekeluarga dihukum mati. Karena ini adalah penyakit. Ini adalah penyakit yang turun-temurun diturunkan dari zaman Belanda, dari zaman Londo Ireng. Sejarah itu dibuat pemenang, kita selama ini dibodoh-bodohin. Belanda nggak seburuk itu, kita dijajah sama bangsa kita sendiri sampai sekarang. Atau demo si Puan untuk sahkan undang-undang perampasan aset. Kalau tidak, dipecat aja. Nah gimana? Setuju nggak kalian? Hai Ahok, Ahok, saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lu ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris, apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Tugas komisaris adalah termasuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun. Apalagi ini mega pelanggaran. Benar-benar pelanggaran yang sangat besar. Sekiranya pun kamu tidak tahu, setidaknya kau harusnya mengatakan minta maaf kepada publik. Terlepas dari apakah kau bersalah atau tidak. Tapi gayamu itu ngotot-ngotot. Aduh, Ahok kamu. Ahok. Malu dong, itu tugas kamu komisaris. Ya, komisaris itu digaji untuk mengawasi, bahkan pencurian 1 sen pun ya itu juga tidak boleh luput dari pengawasan komisaris. Ini contoh, apalagi ini mega proyek. Kalaupun kamu tidak tahu atau tidak bersalah, setidaknya kau mengatakan saya mengucapkan turut bersalah atau minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Lebih jantan lagi kalau kau mengembalikan semua gajimu. Ahok, jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot kayak apa lu? Lu nggak ada apa-apanya kok. Sebenarnya jujur saja saya boleh menyatakan statement, memang Ahok ini suaranya keras, tapi nggak punya gigi. Memang macan ompong. Nggak punya gigi ya kan? Kukunya juga sudah nggak ada. Jadi gini, kalau kok Ahok dengar penjelasan saya,
Ahok itu ente sudah memilih jalan yang enak bersama nenek-nenek tua Megawati. Nenek-nenek tua. Ya, ketimbang Anda memilih jalan Bapak Jokowi yang penuh perjuangan dan batu-batu terjal. Tetapi Pak Jokowi mencapai kemuliaan, Anda mencapai keterpurukan. Saya tidak tahu kenapa Anda lebih memilih Megawati ketimbang Pak Jokowi. Apakah Anda salah pilih atau salah jalan? Tapi saya tahu Anda pun orangnya nggak pernah menyesal dengan apa yang terjadi. Ya, kita sempat bermain golf 2 kali. Mungkin Anda lupa saya, tapi saya ingat sikap Anda, perilaku, cara Anda berbicara. Saya bisa katakan satu hal, Anda memang tidak pernah berubah. Anda memang sombong. Ketika kita bermain golf, Anda berkata apa? Ya, jabatan Anda waktu itu masih Presiden Komisaris Pertamina. Dan Anda bilang, si ibu panggil saya nih, mungkin Pilkada Jakarta. Anda katakan gitu. Saya hanya tersenyum mendengar itu. Dan saya berpikir, ini orang memang ambisinya ke pilkada. Ya. Jadi kalau terkait dengan masalah yang muncul tentang korupsi dan tindakan pidana di holding Pertamina dengan anak perusahaannya, saya bisa pastikan Anda salah. Anda katakan bahwa Pak Ahok ngomong begini, kalau saya jadi dirut, saya kan gak diangkat jadi dirut. Kalau saya jadi dirut, saya pecat. Ahok, Ane itu juga punya jabatan komisaris di perusahaan. Waduh. Ya, saya bisa panggil direktur utama datang dan minta pertanggungjawabannya. Kalau perlu diberhentikan sebentar, ya, dan dia bisa memperbaiki nama baiknya. Sementara RUPS memberhentikan dia. Itu kuasa direktur komisaris utama. Sebenarnya betapa mudahnya sebagai komisaris utama. Anda tinggal undang menteri dengan Pak Jokowi pada waktu itu. Ya, mungkin Anda ngadep ke Pak Jokowi, laporkan ini ada perbuatan-perbuatan seperti ini bagaimana? Tolong segera ditindaklanjuti. Pertanyaannya, kenapa Anda tidak lakukan itu? Hari ini Anda berkoar-koar, saya pecat dia. Ya, saya bongkar semua. Saya penjarakan semua. Itu mah sudah usang. Kita juga tahu itu gaya orang PDIP memang begitu. Bacot dulu gede. Kayak Hasto ya kan? Ya. Kumahan kewae nantinya. Sudahlah Pak Ahok. Anda memang macan ompong, tidak punya kekuatan. Kenapa? Anda udah salah gaul. Salah bergaulnya sama nenek-nenek tua. Partai yang sudah kedodoran mau memperbaiki citranya. Anda lebih memilih jalan bersama Megawati ketimbang Anda memilih bersama Pak Jokowi yang penuh perjuangan tetapi mendapatkan kemuliaan dan kehormatan. Anda sudah memilih. Bahkan pada kesempatan pertama ketika Pilpres Anda masih bisa mengatakan Pak Jokowi itu Anda jelekkan Pak Jokowi. Ya, nggak becus bekerja dan sebagainya. Tegahnya Anda ngomong begitu. Ya, saya pendukung Pak Jokowi 100%. Bahkan 101% saya mendukung Pak Jokowi. 101% ya kan? Perkataan Anda pada waktu saat Pilpres itu menyakitkan bagi pendukung Pak Jokowi. Termasuk saya. Saya bilang ini orang nih kualat nih. Ngomong sembarangan. Jadi kalau pada saat ini sebentar Anda dipanggil, ya, dimintai keterangannya sebagai saksi, ya, dengan Kejaksaan Agung, Anda datang. Ya, tapi kalau Anda dibilang Anda tidak salah, menurut saya Anda salah. Sebagai komisaris, pada waktu itu Anda sedang berkuasa jadi komisaris utama. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu
ada masalah di Pertamina dengan anak-anak perusahaannya. Pertanyaan saya, apakah Anda bekerja dengan sungguh-sungguh? Atau cuma buang waktu main golf saja? Santai-santai. Ngeri sekali. Apakah Anda sudah melakukan the best effort you can do? No way. Pak Ahok, saya mau bertanya, Anda merasa berhasil atau gagal sebagai komisaris utama Pertamina 2019 sampai 2024 dengan adanya kasus korup terbesar di Pertamina yang merugikan negara hampir sebesar 1.000 triliun rupiah? Tolong jawab Pak Ahok. Kalian jangan anggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi tiru. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, mempenjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya, direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Oke lah, keren lah Pak Ahok. Mungkin sebagian orang ada menganggap, wow Pak Ahok ini keren, mau buka-bukaan dan segala macam. Tapi menurut saya terlambat. Lebih saya apresiasi lagi kalau dulu dia pada saat Pak Ahok sebagai komisaris utama Pertamina, buka-bukaan, berani beberkan semua. Kan kata dia punya data, rekaman, dan segala macamnya itu tentang bobnya oknum-oknum Pertamina. Harusnya dibuka pada saat itu. Kalau sekarang terlambat lah. Negara sudah merugi banyak, masyarakat juga merugi, ya kan? Kok baru buka sekarang setelah Kejaksaan Agung menangkap semua oknum-oknum Pertamina yang korup itu, ya kan? Jadi masyarakat jangan salah kaprah. Yang harusnya mendapat apresiasi tinggi-tinggi dari kita masyarakat harusnya siapa? Ya Kejaksaan Agung. Betul, yang sudah berhasil mengungkap dan menangkap seluruh pelaku dan pejabat-pejabat korup, ya oknum pejabat korup di Pertamina ini. Kalau tidak, lah emang Pak Ahok ngomong, nggak tahu juga kita. Mau Pak Ahok bilang dia hanya macan ompong, dia tidak berdaya, dia hanya komisaris bukan dirut, itu nggak ada urusan. Dia mestinya sebagai komisaris utama, sebagai pengawas, harusnya benar-benar menjalankan fungsinya, ya kan? Harusnya ketika dia menemukan ada yang salah, ya kan, ada yang tidak benar yang dilakukan oleh direksi ataupun perusahaan Pertamina, dia harus paling vokal untuk menentang itu semua. Agar harus apa? Agar dia menyelamatkan dari kerugian negara ataupun kerugian Pertamina. Lah kok baru ngomong sekarang? Telat bos. Buktinya nelayan Pak Khalid aja hanya nelayan biasa, ya, tidak punya sumber daya seperti Pak Ahok sebagai komisaris gaji besar dan segala macam, bisa membereskan pagar laut, ya kan? Sekarang kepala desa Kohot sudah ditahan, sudah jadi tersangka. Jadi asal terus vokal dan bersuara mengungkap kebenaran. Pak Khalid nelayan aja bisa kok, masa Pak Ahok nggak bisa? Nah, pertanyaan besarnya, Pak Ahok sebagai komisaris utama Pertamina 2019-2024, menurut kalian semua dia berhasil apa gagal? Tolong tulis di kolom komentar. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagus nih. Selamat malam. Pesan ini terkhusus kepada Ko Ahok, Basuki Cahayapurnama, yang dulu saya sangat membanggakan dan sangat benar-benar memuji ya sikap dan mantapnya seorang Ko Ahok. Tapi setelah munculnya ini persoalan Pertamina ini, baru Anda muncul kembali dengan ini agak apa? Lain ya kan? Jadi agak lain. Semangat menggebu-gebu. Ya, ada beberapa pesan buat Ko Ahok. Satu, Anda itu bukan macan sejati, tapi macan ompong. Ya, karena saya lihat, saya tonton semua video tentang Anda. Baru-baru muncul sekarang. Anda itu sangat luar biasa dan mengetahui semua data itu. Dan Anda bilang siap dipanggil DPR. Selama belum dipanggil ini dan tidak muncul persoalan Pertamina, ketika Anda saat itu bisa memunculkan itu segera, mungkin negara ini tidak rugi terlalu besar. Betul, ya. Rugi besar. Artinya begini Ko Ahok, ya. Kalau Anda tidak ingin mencari nama, mencari popularitas dalam hal pengungkapan, ya, kerugian negara yang begitu besar Anda ketahui, harusnya Anda itu memberikan data itu segera setelah waktu Presiden Prabowo dan Gibran itu dilantik, ya. Jadi Anda tidak perlu menyimpan-nyimpan data itu, ya.
Tapi Anda bilang akan mengeluarkan data itu dengan sidang terbuka ketika dipanggil oleh DPR. Kan begitu? Ini saya heran lihat Anda. Ya, Anda komisaris utama, Anda bilang Anda tidak punya kekuatan. Saya jujur aja tidak paham punya kuasa kinerja atau kan? voksi daripada komisaris utama, direktur utama ya. Tapi yang pasti Anda mengetahui itu sudah sejak lama. Tapi Anda tidak mau membongkar. Nah itu teman-teman, sudah diketahui sejak lama tapi Ahok tidak mau bicara. Ya minimal ngomong ke media, ngomong ke ya kemana kayak keluar-keluar ya kan. Katanya suka keluar-keluar ya kan, katanya macan ya kan, tapi kok ya diem-diem aja selama jadi komisaris. Apakah memang dibiarkan gitu? Terus tadi katanya kalau ganti rezim saya akan penjarakan kalian semua. Lah, emang dulu rezim selama 10 tahun kan yang berkuasa partai Anda gitu. Kenapa bukti itu tidak diserahkan ke ketua DPR Anda waktu itu, Mbak Puan Maharani, yang sebagai ketua DPR nanti ya diserahkan ke kejaksaan. Nah kan bisa begitu. Ya kan selama ini yang selama 10 tahun berkuasa kan partai Anda, Pak Jokowi sebagai kader partai Anda. Ya saya bingung gitu kenapa Anda tidak melaporkan ini juga kepada Pak Jokowi. Apakah Anda takut Pak Jokowi menyembunyikan bukti yang Anda berikan? Ya kan? Atau saya curiga nih ketika Anda menyerahkan bukti ke Pak Jokowi harus lapor dulu ke Mbak Mega gitu ya kan. Jadi semuanya harus ikut ketua partai gitu. Jadi percuma juga mungkin Anda lapor. Nah, kenapa Anda ganti rezim baru mau melaporkan? Apakah Anda menunggu partai Anda bukan yang jadi presiden kadernya gitu? Aduh, saya bingung dengan Pak Ahok ini teman-teman. Dan tadi ya terkait dengan mahasiswa-mahasiswa yang tidak demo perampasan aset, padahal ini waktu yang tepat teman-teman. Waktu yang paling tepat. Dan dorong hukuman mati untuk para koruptor. Ini waktu yang tepat untuk demo. Ini udah gawat darurat ini, 1 kuadriliun tuh. 900 triliun lebih. Waduh, korupsinya. Dan bukan hanya merugikan negara, merugikan masyarakat, teman-teman. Ada berapa banyak selama 5 tahun masyarakat ini beli Pertamax yang dioplos. Berapa ratus ribu orang yang beli, teman-teman. Yang ditipu oleh ya si kawan-kawan ini nih yang korupsi-korupsi ini. Ya harusnya mahasiswa turun dong. Gerakkan tuh rakyat. Saya yakin rakyat banyak mendukung Anda sekarang kalau Anda demo mega korupsi ini, karena ya banyak yang dirugikan, bukan hanya negara teman-teman. Dan menarik tadi bagaimana pesan-pesan dari netizen kepada Pak Ahok yang sekarang baru keluar-keluar ya, yang diduga juga cari sensasi, cari nama, entah untuk apa ya kan, kenapa nggak dari dulu diungkapkan ke publik dan segala macam. Ya apakah ini hanya drama sama seperti Hasto ya, nanti kita lihat teman-teman yang ketika dipanggil oleh kejaksaan. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.